Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Pujastuari dengan NIM 3523-10538. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal untuk mengatur mata kuliah K3 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada proyek konstruksi pembangunan gedung di Dehimala Condotel. Jurnal ini terdapat pada Jurnal Media Teknik Sipil Unija dengan penulis Nimade Sintiarani dan Niputu Indah Yuliana. Jurnal ini dipublish pada tahun 2020. Latar belakang, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan komponen penting dalam proyek konstruksi. Yang bertujuan dari K3 ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan sistem manajemen K3 diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja di lapangan, serta dapat mempengaruhi proses pembangunan secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada penerapan SMK3 pada proyek Behimana Condotel untuk mengevaluasi komitmen kontraktor dalam menerapkan standar K3. Tujuan Tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana kontraktor dapat berkomitmen dalam merencanakan penerapan SMK3 pada proyek Behimana Condotel. Yang kedua, untuk mengukur tingkat penerapan SMK3 berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia di nomor 50 tahun 2012. Yang ketiga, untuk mengatur sejauh mana kontraktor memeriksa, memantau, dan mengevaluasi kinerja SMK3 di lapangan. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode deskriptif observasional dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui yang pertama kuesioner yang diisi oleh para manajemen dan para pekerja. Yang kedua, wawancara untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan K3. Dan yang ketiga, melakukan observasi langsung di lapangan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari kuesioner tersebut. Untuk tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mencakup teori-teori dari peraturan yang mendasari penerapan K3 dan SMK3, termasuk peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Penelitian sebelumnya juga dibahas untuk memberikan konteks dan mendukung pentingnya penerapan K3 dalam proyek konstruksi, seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang selanjutnya yaitu disingkat sebagai SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ayat 2 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, pembahasan. Penerapan SMK3 dalam proyek konstruksi sangat penting, terutama mengingat tingginya risiko kecelakaan kerja di sektor ini. Dengan meningkatnya jumlah proyek konstruksi, perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja menjadi semakin krusial. Jurnal ini juga menyoroti bahwa meskipun pembangunan berlangsung pesat, penerapan K3 seringkali diabaikan, yang dapat berakibat fatal. Pembahasan penelitian ini mencakup analisis hasil dari kuesioner dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 oleh kontraktor dan para pekerja berada pada tingkat yang memuaskan, dengan nilai rata-rata yang tinggi untuk aspek manajemen dan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kontraktor telah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan sistem manajemen K3 dengan baik. Untuk yang pertama, perencanaan. Bisa dilihat dari tabel, dapat diketahui rata-rata nilai perencanaan SMK3 dari unsur subjek manajemen adalah sebesar 90,94 sampai dengan 3,431. Sedangkan dari unsur subjek para pekerja sebesar 87,53 sampai dengan 3,417. Dari hasil rata-rata dan berdasarkan pada tingkat penilaian penerapan SMK 3
pada PP nomor 50 tahun 2012, maka dari sudut pandang manajemen maupun para pekerja berkomitmen para pekerja memiliki komitmen dalam melakukan atau dalam merencanakan sistem SMK 3 di lapangan dengan memuaskan. Namun, dari hasil uji statistik terdapat perbedaan dengan nilai P sama dengan 0,03 kurang dari 0,05. Untuk yang kedua, penerapan. Bisa dilihat dari tabel yang kedua, diketahui rata-rata nilai penerapan SMK 3 dari unsur subjek manajemen adalah sebesar 82,38 sampai dengan 0,754. Sedangkan dari hasil rata-rata para pekerja yaitu 81,90 sampai dengan 2,338. Dari hasil rata-rata berdasarkan tingkat penilaian penerapan SMK 3 pada PP nomor 50 tahun 2012 dari sudut pandang manajemen maupun para pekerja memiliki komitmen dalam melaksanakan penerapan SMK di lapangan dengan sangat baik. Namun, dari hasil uji statistik terdapat perbedaan dengan nilai P sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05. Untuk yang ketiga, ada pemeriksaan. Dari tabel 3, di samping diketahui rata-rata nilai pemeriksaan SMK 3 dari unsur subjek manajemen adalah sebesar 99,87 sampai dengan 0,020. Sedangkan dari unsur subjek para pekerja yaitu 95,76 sampai dengan 4,987. Dari hasil rata-rata dan berdasarkan pada tingkat penilaian penerapan SMK 3 pada PP nomor 50 tahun 2012, maka dari sudut pandang para pekerja maupun manajemen memiliki komitmen dalam melaksanakan pemeriksaan atau pengawasan di lapangan dengan sangat baik. Namun, dari hasil uji statistik terdapat perbedaan dengan nilai P sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05. Untuk selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan untuk yang pertama, memiliki topik yang sangat relevansi. Yang kedua, metodologi yang jelas. Yang ketiga, hasil yang memuaskan. Empat, analisis data yang mendalam. Dan yang kelima, rekomendasi yang praktis. Untuk kekurangan, yang pertama yaitu kurangnya keterbatasan sampel. Yang kedua, kurangnya pembahasan tentang kendala. Yang keempat, terlalu fokus terbatas pada sektor tertentu. Yang keempat, data kualitatif yang terbatas. Dan yang kelima juga tidak ada tindak lanjut. Untuk kesimpulan dari jurnal yang dapat diambil yaitu penerapan sistem manajemen K3 di proyek di Himano Condotel menunjukkan hasil yang memuaskan. Kontraktor telah merencanakan, menerapkan, dan memeriksa sistem manajemen K3 dengan baik, yang tercermin dari nilai rata-rata yang tinggi dari subjek manajemen dan para pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat dari pihak manajemen untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Dengan demikian, penerapan SMK 3 tidak hanya berfungsi untuk mengetahui regulasi, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan SMK 3 dalam sebuah proyek konstruksi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien, serta dapat mendorong kesadaran dan akan keselamatan di antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Untuk yang terakhir, ada saran. Dari hasil penelitian, disarankan agar kontraktor terus meningkatkan penerapan SMK 3 dan melakukan pelatihan secara berkala untuk para pekerja. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa standar K3 tetap dipatuhi dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.